Pemeriksaan elektrolit dibagi menjadi 3 macam, yaitu pemeriksaan kalium, natrium, dan klorida. Pertama, pemeriksaan kalium. Metode AIS, prinsip menghitung kadar ion sampel dengan membandingkan kadar ion yang tidak diketahui nilainya dengan kadar ion yang diketahui nilainya. Membran ion selektif pada alat mengalami reaksi dengan elektrolit sampel. Membran merupakan penukaran ion bereaksi terhadap perubahan listrik ion sehingga menyebabkan perubahan potensial membran, alat dan bahan. Cob serum, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet, centrifuge, elektrolit, analase, sampel darah, regen, preparasi sampel, centrifuge sampel darah pasien yang akan diperiksa. Centrifuge selama 3 menit dengan kecepatan 4000 revolusi per menit. Pemeriksaan, nyalakan alat elektrolit analase, pipet serum yang ke dalam cup serum. Masukkan kode pasien. Aspirasikan spasimen terhadap alat elektrolit analase. Hasil analisa berupa print out. Kedua, pemeriksaan natrium. C. Cara kerja. Serum dimasukkan ke dalam cuvet sebanyak 250 ul. Dipilih analyze blood dan tekan yes, maka probe sampel akan turun. Probe sampel dimasukkan ke dalam cuvet yang berisi serum, kemudian tekan yes. Biarkan sampai proses pengambilan sampel selesai. Probe tertarik naik dan alat melakukan analisa sampel. Hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada display. Hasil yang diperoleh dicatat dan didokumentasikan. Nilai normal 135 sampai 145 mek lebar. Nilai kritis 120 mek atau lemah, dehidrasi 155 mek atau al gejala kardiovaskular dan ginjal, 160 mek atau al gagal jantung. Ketiga, pemeriksaan klorida. Alat dan bahan. Alat, gelas ukur, labu Erlenmeyer, pipet tetes, buret dan statif, corong kaca. Bahan, sampel air, larutan AgNO3, larutan HNO3 pekat, larutan K2CrO4, bubuk amgoki. Pemeriksaan klorida, penetapan kadar klorida sial. Peralatan, labu ukur, labu Erlenmeyer, buret, reaksi, Aquades bebas klorida, indikator K2CrO4 5%, larutan perak nitrar 0,1 in, larutan baku nakel 0,1 in, pembuatan larutan standar asam, klorida 0,1 in, alat dan bahan, botol bersih berpenyumbatan, kaca, gelas ukur atau pipet tetes, air suling 1 liter, larutan HCl pekat 8,5 ml. Cara kerja. Pertama, ambil sampel air sebanyak 100 ml. Kedua, tirasikan dengan larutan AgNO3 sampai berubah warna menjadi warna merah bata, misal IML. Ketiga, tambahkan larutan HNO3 pekat sebanyak 3 tetes. Keempat, tambahkan larutan K2CrO4 sebanyak 2 tetes. Kelima, tambahkan bubuk MgO sebanyak 1 pucuk sendok. Keenam, kemudian homogenkan. Lalu hitung dengan rumus pemeriksaan CKMB. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu sampel darah, reagen diasis untuk pemeriksaan CKMB, aquabides, tabung vaku tiner, tabung reaksi dan rak tabung, mikropipet, yellow tip dan blue tip, centrifuge, dan fotometer. Cara kerja. Dilakukan pencampuran reagen 1 dan 2 dengan perbandingan 4:1. Dimasukkan masing-masing 625 mikroliter campuran tersebut ke dalam tabung yang akan diisi blanko dan sampel serum darah. Disentrifugasi sampel darah dengan kecepatan 4000 rotasi per menit selama 10 menit. Diambil 40 mikroliter serum yang sudah didapatkan dengan menggunakan yellow tip,
dan dimasukkan ke dalam reagen CKMB 625 mikroliter tadi. Dikocok kemudian diinkubasi selama 5 menit. Diprogram fotometer pada panjang gelombang 340 nanometer dengan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya dinetralkan fotometer dengan menggunakan aqua bides. Dimasukkan belangko reagen CKMB dalam alat. Dimasukkan campuran reagen dan sampel serum yang telah diinkubasi. Dicatat hasil yang tertera pada layar fotometer.